Alhamdulillah ja'ala din ikhlasallahu fil ibadah wa sayan fil barakah wal jamaah al-majlis jikir ratib al-hadat sahibul hajat al-habib Khalil dan keluarga, juga para sahabat, para undangan, para alim ulama yang hadir di tempat yang sangat mulia dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini merupakan undangan dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah ahinal mulkaram Dr. Kiai Haji Nawawi baru sampai di tempat ini. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita duduk di sini tidak pernah disia-siakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berangkat datang ke sini dengan niat karena Allah dan cinta kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berapa banyak yang Allah berikan balasan rahmat dan maghfirahnya serta hidayahnya yang mendekatkan tugas-tugas mulia kita kepada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang mulia ini, saling bersilaturahmi, menatap wajah para alim ulama, para kiai, para uajengan. Itu berbeda ketika kita menatap orang lain yang tidak memiliki apa-apa. Maka Nabi pernah mengatakan ketika engkau menatapnya baik daripada engkau bersolawat, engkau menetapkan solat di waktu malam hanya melihat wajah-wajah orang-orang alim yang dicintai dan dimuliakan oleh Allah. Ta'atan fi majlis ilmi khairul laka. Maka Nabi mengatakan inna sidra yahdi ilal birri, keyakinan orang yang beriman sesungguhnya kebenaran itu menghantarkan kepada hidayah dan dibukakan pintu-pintu rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini perlu diyakini oleh kita. Inna sidra yahdi ilal birri wa taqwa. Sesungguhnya kebenaran itu memberikan jalan hidayah petunjuk Allah kepada setiap orang yang beriman, apalagi kalau dia kedudukannya warasatul anbiya, pewaris para nabi. Oleh karena itu sampaikan dakwah kebenaran ini, sampaikan kebenaran ini. Saya merasa malu dan terharu kepada Habibana Habib Rizik yang tidak pernah tenggelam. Dia selalu mensyiarkan kebenaran, amar ma'ruf nahi munkar. Dia adalah salah satu juriyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau pernah bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai cucunya yang disayanginya, yang dihormati dan dimuliakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau tidak pernah untuk meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar, sekalipun perjuangan beliau yang begitu dahsyat menghadapi persoalan-persoalan di dalam negeri kita Republik Indonesia ini. Habib Rizik adalah salah satu sahabat Abuya. Markasnya di Megamendung. Sebelum masuk markas melewati kehidupan daripada dakwah Abuya di Megamendung ini. Maka amar ma'ruf yang disampaikan ini pesannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kerisauan hati Rasulullah, bagaimana dakwah ini bisa dilanjutkan terus menerus untuk menyampaikan kebenaran di jalan Allah Subhanahu wa taala, yang hak dan batil, untuk tidak ragu menyampaikan. Abuya sangat setuju sekali dengan judul ini. Kita tegakkan Islam di jalan Allah, kita tegakkan khilafah di jalan, hanya itu membahagiakan, melindungi umat Islam dari berbagai kejoliman dan kebatilan. Al-khilafah
warasatul anbiya ini harus dipegang oleh para alim ulama untuk menyampaikan kebenaran-kebenaran di jalan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedikit lagi. Ustaz Dede sedikit lagi. Abu yang ingin menyampaikan fadilah silaturahmi saja sekarang. Fadilah silaturahmi kita kumpul di sini. Kita datang kepada sahibul hajat Ahina Al-Mukarram Al-Habib Khalil yang memiliki yayasan Majlis Zikir Ratib Al-Hadat yang luar biasa beliau kedudukan dan kemuliaannya di tengah-tengah kami semuanya. Beliau adalah sahabat dekat, bagaikan saudara dengan Abuya dalam kehidupan memperjuangkan khilafah. Ini yang menjadikan ketenangan pribadi Abuya. Banyak saudara-saudara kita yang telah meninggalkan perjuangan daripada khilafah ini. Mudah-mudahan mereka semuanya sudah mendapatkan ketenangan hatinya, ketenangan hidupnya di alam barzahnya. Seandainya kita tahu apa yang mereka ingin sampaikan kepada kita, maka kita akan lanjutkan perjuangan khilafah ini di jalan Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jaga persaudaraan kita, jaga kebersamaan kita. La quwata illa bil istihadi. Tidak ada kekuatan tanpa adanya kebersamaan. Kebersamaan yang dibutuhkan oleh Rasulullah adalah satu komando di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan setiap amir, setiap kelompok mempunyai komando perjuangan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka persaudaraan itu harus dibangkitkan sekarang ini. Dibangkitkan dalam perjuangan di negeri kita tercinta ini. Kita merasa sedih dan prihatin, rakyat, kaum ibu merasa kesulitan segala kebutuhan rumah tangganya daripada bahan-bahan pokok yang sudah naik demi naik dan lain sebagainya. Kalau kita tidak berbicara kebenaran, maka siapa lagi yang akan menyampaikan kebenaran? Maka kata Nabi, seakan-akan engkau sedang berjalan di bawah pohon surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini makna silaturahmi. Ya. Banyak ulama kiai mengatakan silaturahmi bisa memanjangkan umur kita, bisa membukakan pintu rezeki kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini hadis dari Ali bin Abi Thalib yang jarang diungkapkan tentang makna silaturahmi. Man ata akhal muslim ailan masyafi kharajal jannah. Barang siapa engkau mengunjungi saudara kamu, sahabat kamu, sesama Islam, maka engkau berjalannya seakan-akan berada di bawah pohon-pohon surga Allah. Begitu Allah memuliakan orang yang sering bersilaturahmi. Hatta yajlisa fa ija jalasaka gomarut hubur rahmah, sehingga engkau duduk bersama yang engkau kunjungi, bertemu, bermusyafahah, maka pada saat itulah wa ghamarathumur rahmah, Allah melingkupi rumah itu yang kita datangi dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Dilingkupi dengan rahmat Allah. Masjid juga sama, masjid, madrasah, pondok pesantren, majlis itu wa ghasyahumur rahmah, dilindungi, dilingkupi dengan rahmat Allah. Tidak mungkin virus-virus masuk ke dalam suasana seperti itu. Abuya merasa prihatin ketika sholat jaraknya 1 meter. Itu sudah tidak lagi mengikuti sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saking takutnya pemberitaan media yang menakutkan. Tetapi sekarang alhamdulillah saf kita rapat-rapat lagi. Alhamdulillah. Ini ikatan kebersamaan dan persaudaraan yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi masih mengatakan, wa in kana qudwatan sallu alaihi sab'una alfa malakin. Apabila engkau bersilaturahmi di pagi hari, kata Rasulullah,
maka 70.000 malaikat membacakan solawat kepada kamu hatta yumsi, sampai sore hari. Luar biasa kalau silaturahmi. Maka jadilah kita semuanya orang-orang yang cerdas keimanan. Ketika kita ibadah kepada Allah, banyak kekurangan, banyak silaturahmi. Dengan silaturahmi itu jalan pintas mendapatkan rahmat Allah, mendapatkan maghfirah Allah, mendapatkan hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala, yang mendekatkan tugas mulia kepada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi masih mengatakan, wa in kana amsaan sallu alaihi sab'una alfa malakin hatta yusbih. Apabila engkau bersilaturahmi di sore hari, Abuya datang ke sini sore hari, yang lain sore hari, ya, ada yang pagi hari. Maka yang sore hari ini yang datang ke sini malam ini, 70.000 malaikat membacakan solawat kepada kamu sampai pagi hari. Ini yang membuat kita panjang umur, karena didoakan, dibacakan oleh para malaikat yang jumlahnya 70.000 malaikat. Jadi jalan pintas. Maka Rasulullah SAW menganjurkan, ya, maka dengan silaturahmi itu kita akan hidup tenang. Sebagian ulama mengatakan apabila engkau wafat di dalam silaturahmi, maka yang menghantarkan ke alam barzah, ke alam kubur, 70.000 malaikat itu membacakan solawatnya. Sehingga sampai di alam kubur Rasulullah datang kepada kita. Ini makna silaturahmi, ya, luar biasa fadilah dan keutamaannya. Jadi Abuya sudah dikenalkan, Abuya tinggal di Bogor. Abuya namanya Al-Qais Bagus Mulyadi Mawaib. Al-Qais mendapat gelar ketika Abuya tugas mulia di Mekah selama 70 hari. Jadi Syekh Abdul Fatah mengatakan kepada Abuya, Al-Qais. Kemudian Abuya tanyakan, apa Al-Qais? Orang yang rendah hati, yang selalu menolong para jamaah. Karena Abuya pada tahun 2012 diberangkatkan oleh Menteri Agama Pak Surya Dharma Ali. Tugasnya di sana 70 hari. Hanya untuk manasik haji, menyampaikan para jamaah senusantara pada saat itu. Jadi Aceh sampai Papua, tugasnya cuma begitu dan begitu, menyampaikan untuk menyempurnakan ibadah haji pada saat itu. Maka Abuya dapat gelar Al-Qais. Di Indonesia tidak ada ulama kiai mendapat gelar Al-Qais. Abuya mendapat gelar dari Syekh Abdul Fatah di Bahutmah pada saat itu. Kemudian ternyata ketika di Masjidil Haram, Abuya diberikan satu tafsir, karena hanya namanya tuh bagus, yang berkaitan dengan Syekh Nawawi Tanara Banten pada saat itu. Disayang oleh beberapa imam di Masjidil Haram. Ini kehidupan Abuya, betapa bahagianya di tahun 2012 ini. Kemudian Abuya tinggal di Godok Megamendung. Ustadz Dede juga suka ke rumah. Alhamdulillah Abuya punya majlis, yaitu majlis solawat mu'abad. Ingin Abuya sampaikan solat mu'abad, waktunya habis. Tapi ada beberapa kawan yang sudah diijazahkan solawat mu'abadnya. Ya, insyaallah hadirin kaum muslimin yang hadir di tempat ini, kalau ingin mendapatkan solawat mu'abad, insyaallah Abuya akan mengijazahkan solawat mu'abad ini. Bisa dibaca satu kali solat mu'abadnya? Bisa ya? Bibarokati solawatul mu'abad Syekhina Syarifillah Syekh Muhammad Taqiyuddin Adi Maskil Hambali Abu Syirin rahimullah bisyafaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka bismikal azamil maktubi min nuri wajhika alal mu'abad ad-daimil bakil mukhalladi fi qalbi nabiyika wa rasulika Muhammad wa as'aluka bismikal azamil wahidi biwahdatil ad al-muta'ali aw wahdatil kammi wal adad al-muqaddasi an kulli ahad wa bihaqi, sama-sama ya, wa bihaqi bismillahirrahmanirrahim qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad
أن تصلي وتسلم على سيدنا محمد شر حياة الوجود والسباب العظام لكل موجود صلاة تثبت في قلب الإيمان وتحفظني القرآن وتفهمني منه الآيات وتفتح لي بها نور الجنة ونور النعيم ونور النظر إلى وجهه الكريم وعلى آله وصحبه وسلم. Salawat muhabbat ini diambil dari hadis qudsi oleh Syekh Muhammad Taqiyuddin. Kalau Allah tidak memandang Habibullah kekasihnya, maka tidak ada langit dan bumi, tidak ada malaikat, tidak ada surga neraka. Karena Allah mewujudkan semuanya, karena Allah mencintai baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu saja yang bisa Abuya sampaikan di malam yang sangat mulia ini. Mudah-mudahan segala hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala dosa-dosa kita dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dipanjangkan umurnya di bulan suci Ramadan, bisa melaksanakan ibadah yang lebih baik, lebih sempurna di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.